Hati-hati. Kalau selama ini kalian merasa hidup kalian biasa-biasa saja, sering diremehkan, sering dianggap tidak akan menjadi siapa-siapa, mungkin justru disitulah rahasia yang sedang disembunyikan kehidupan. Hehehe. Karena menurut pitutur para leluhur Jawa, ada masa ketika orang-orang yang selama ini tidak dianggap justru menjadi mereka yang paling mengejutkan. Dan anehnya, tanda-tanda kebangkitan itu sudah mulai terlihat sekarang. Maka jangan kemana-mana, karena malam ini kita akan membahas rahasia tahun kebangkitan orang-orang yang pernah diremehkan. Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Mendekatlah sebentar. Duduk yang nyaman. Taruh dulu segala keramaian dunia yang sejak pagi berteriak-teriak meminta perhatian. Karena malam ini aku ingin bercerita tentang sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mulai berhembus pelan seperti angin dari arah gunung tua. Tentang tahun kebangkitan orang-orang yang pernah diremehkan. Aneh ya, sejak dulu manusia punya kebiasaan yang sama. Kalau melihat orang pendiam, dianggap tidak punya kemampuan. Kalau melihat orang sederhana, dianggap tidak punya masa depan. Kalau melihat orang sabar, dianggap lemah. Padahal seringkali yang paling berbahaya bukan harimau yang mengaum, tapi mata air yang diam-diam mengikis batu selama puluhan tahun. Aku teringat sebuah kisah lama dari tanah Jawa. Konon, pada masa lampau ada seorang pemuda penjaga lumbung di sebuah desa kecil. Ia bukan bangsawan, bukan pendekar, bukan pula orang yang pandai berbicara. Setiap hari hanya menyapu halaman, membersihkan tempat penyimpanan padi, lalu pulang. Orang-orang sering menertawakannya. Mereka berkata, "Kalau hidupmu begini terus, kapan berhasilnya?" Pemuda itu hanya tersenyum. Tidak membalas, tidak marah, tidak juga sibuk membuktikan dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Ketika musim paceklik datang dan banyak orang kehilangan persediaan pangan, justru dialah yang paling siap. Karena selama ini ia belajar diam-diam, mengamati cuaca, menyimpan benih, menjaga persediaan. Orang yang dulu ditertawakan akhirnya menjadi tempat bertanya seluruh desa. Begitulah kehidupan. Kadang yang diremehkan manusia justru sedang dipersiapkan oleh alam. Dan anehnya, pola seperti ini mulai banyak terlihat lagi sekarang. Banyak orang yang bertahun-tahun merasa tidak dianggap, tidak dilihat, tidak dihargai. Namun tanpa sadar, mereka sedang mengumpulkan sesuatu yang lebih berharga daripada pujian. Mereka sedang mengumpulkan kedalaman. Getaran batin yang berubah. Cahayu, Cah Bagus. Kalau akhir-akhir ini kalian merasa lebih suka menyendiri, jangan buru-buru menganggap diri kalian aneh. Kalau kalian mulai malas berdebat, jangan langsung merasa kalah. Kalau kalian mulai diam daripada ribut, belum tentu kalian lemah. Dalam tradisi Jawa kuno ada sebuah pitutur yang sangat tua. Menang tanpa ngasurake.
Artinya, menang tanpa merendahkan. Maknanya sederhana. Kemenangan tertinggi bukan ketika orang lain jatuh, melainkan ketika batin tetap tegak tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Leluhur Jawa memahami bahwa kekuatan terbesar manusia bukan berada di mulut, tapi berada pada pusat kesadarannya. Hari ini ilmu modern mulai menemukan hal yang menarik. Ketika seseorang terlalu banyak marah, cemas, dan bereaksi terhadap segala hal, otaknya lebih sering berada dalam kondisi stres. Fokusnya mudah pecah, energinya cepat habis. Sebaliknya, ketika seseorang mampu tenang dan hadir penuh kesadaran, gelombang otaknya menjadi lebih stabil, pikirannya lebih jernih, keputusannya lebih matang. Dalam bahasa modern disebut regulasi emosi. Dalam bahasa leluhur disebut ngelmu meneng, ilmu diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena mengerti. Banyak orang mengira kesuksesan berasal dari kebisingan. Padahal seringkali kesuksesan lahir dari keheningan yang panjang. Karena dalam keheningan itulah manusia mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh keramaian, suara batinnya sendiri. Dan ketika seseorang mulai mendengar batinnya, biasanya hidupnya mulai berubah. Orang yang terluka sering menjadi kuat. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak banyak dibicarakan. Sebagian besar orang yang akan bangkit bukanlah mereka yang hidupnya selalu mudah. Justru banyak yang berasal dari luka. Pernah ditolak, pernah gagal, pernah dihina, pernah dianggap tidak berguna. Aneh ya. Manusia sering mengira penderitaan hanya membawa kesialan. Padahal terkadang penderitaan adalah ruang latihan yang disediakan kehidupan. Dalam Serat Centini terdapat banyak kisah perjalanan manusia yang harus melewati kesulitan sebelum menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Karena tanpa perjalanan itu, manusia hanya mengenal dunia luar, belum mengenal dirinya sendiri. Leluhur Jawa memiliki ungkapan, "Sopo nandur bakal ngunduh. Siapa menanam akan memanen." Kalimat ini bukan hanya soal sawah, tapi juga soal batin. Setiap kesabaran yang ditanam akan menjadi kekuatan. Setiap ketekunan yang ditanam akan menjadi jalan. Setiap doa yang ditanam akan menjadi arah. Dan setiap luka yang berhasil dipahami akan berubah menjadi kebijaksanaan. Karena itu jangan heran jika beberapa waktu ke depan kalian melihat orang-orang yang dulu dianggap biasa saja mulai bersinar. Bukan karena mereka tiba-tiba beruntung, tapi karena apa yang mereka tanam selama bertahun-tahun akhirnya mulai tumbuh. Mereka tidak berubah dalam semalam. Mereka hanya sedang memanen musim yang sudah lama mereka rawat. Dan percayalah, alam selalu memiliki cara yang aneh untuk mengangkat mereka yang tetap berjalan meski tidak ada yang bertepuk tangan. Tanda-tanda yang jarang diperhatikan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kisah ini mulai memasuki bagian yang lebih dalam. Bagian yang oleh sebagian orang disebut kebetulan, tapi oleh para leluhur disebut pertanda. Masalahnya manusia modern sering terlalu sibuk melihat layar sampai lupa membaca bahasa alam. Padahal sejak dahulu orang Jawa mengenal satu pemahaman sederhana, bahwa alam dan manusia saling bercermin. Ketika batin seseorang mulai berubah, alam sering memberikan isyarat-isyarat kecil. Bukan petir menyambar, bukan suara gaib menggelegar dari langit, tapi hal-hal sederhana yang terasa aneh. Misalnya,
Tiba-tiba kalian terbangun pada jam yang hampir sama selama beberapa malam berturut-turut. Atau mendadak teringat seseorang yang sudah puluhan tahun tidak pernah muncul dalam pikiran. Lalu beberapa hari kemudian, orang itu benar-benar datang. Ada pula yang mulai sering bermimpi tentang air jernih, gunung, jalan panjang, atau bertemu leluhur yang sudah lama meninggalkan dunia. Dalam kepercayaan Jawa kuno, mimpi seperti itu sering dianggap sebagai simbol perubahan lapisan kesadaran. Bukan berarti semua mimpi adalah pesan gaib. Tidak. Leluhur Jawa jauh lebih bijaksana daripada sekedar percaya pada setiap mimpi. Mereka memahami bahwa mimpi bisa berasal dari pikiran, emosi, kenangan maupun getaran batin yang sedang bergerak. Menariknya, psikologi modern juga menemukan hal serupa. Ketika seseorang sedang berada dalam masa transformasi hidup, alam bawah sadarnya menjadi lebih aktif. Memori yang lama terkubur muncul kembali. Emosi yang lama disimpan mulai naik ke permukaan. Mimpi menjadi lebih hidup. Simbol-simbol menjadi lebih kuat. Jadi ketika banyak orang sederhana mulai mengalami perubahan-perubahan batin seperti itu, bisa jadi mereka sedang memasuki gerbang baru kehidupannya. Gerbang yang selama ini tertutup oleh keraguan. Kisah penjaga sumur tua. Aku teringat kisah yang pernah beredar di pedalaman tanah Jawa. Kisah seorang lelaki tua penjaga sumur kuno. Bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Hanya seorang penjaga tempat yang hampir dilupakan zaman. Setiap malam Jumat Kliwon, ia datang ke sumur itu, membersihkan daun-daun yang jatuh, merapikan batu-batu di sekelilingnya, lalu duduk diam tanpa berbicara. Orang-orang menganggapnya aneh, bahkan ada yang menertawakannya. Mereka berkata, menjaga sumur tua tidak akan membuatmu kaya. Lelaki itu hanya tertawa. Suatu hari, seorang pemuda bertanya, "Mbah, kenapa panjenengan melakukan ini terus?" Orang tua itu menjawab, "Aku sedang menjaga diriku sendiri." Pemuda itu bingung, apa hubungan sumur dengan dirinya? Lalu lelaki tua itu menunjuk ke permukaan air. Kalau air keruh, wajahmu tidak terlihat. Kalau air tenang, wajahmu terlihat jelas. Hehehe. Kalimat sederhana, tapi dalam sekali. Itulah sebenarnya inti dari banyak ajaran Jawa kuno. Membersihkan dunia luar seringkali hanyalah cara untuk membersihkan dunia dalam. Dan ketika dunia dalam menjadi jernih, manusia mulai melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak orang yang diremehkan memiliki satu kesamaan. Mereka sering menghabiskan waktu memperbaiki dirinya. Saat orang lain sibuk pamer, mereka belajar. Saat orang lain sibuk menghina, mereka bertumbuh. Saat orang lain sibuk mencari pengakuan, mereka memperkuat pondasi. Maka, jangan heran jika suatu hari hasilnya terlihat mengejutkan. Karena pohon yang akarnya paling dalam biasanya tumbuh paling kuat. Ritual Jawa untuk membangunkan daya batin. Cahayu, Cah Bagus, sekarang aku akan bercerita tentang sebuah laku sederhana yang dikenal di berbagai daerah Jawa. Bukan pesugihan, bukan ilmu pengasihan, bukan pula ritual mencari kesaktian, melainkan laku untuk membersihkan pusat perhatian batin. Laku ini sering dilakukan menjelang malam. Caranya sederhana, matikan keramaian yang tidak perlu. Duduk tenang, punggung tegak, tarik napas perlahan melalui hidung, lalu hembuskan perlahan. Biarkan tubuh rileks, biarkan pikiran yang datang berlalu seperti awan. Kemudian,
Ucapkan dalam hati satu niat yang jelas. Bukan 100 keinginan, cukup satu. Misalnya, ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih fokus. Lakukan selama beberapa menit. Dalam tradisi Jawa, praktik seperti ini dikenal dalam berbagai bentuk tapang rame, semadi, atau meneng sejenak untuk menyelaraskan batin. Secara tradisional, tujuannya adalah menyatukan rasa, pikiran, dan tindakan. Secara ilmiah, aktivitas seperti ini membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan ketegangan mental, meningkatkan fokus perhatian, mengurangi kebisingan pikiran yang selama ini menguras energi. Itulah sebabnya banyak orang setelah melakukan laku sederhana tersebut merasa lebih jernih. Bukan karena ada makhluk gaib yang datang memberi kekuatan, melainkan karena energi mental yang sebelumnya tercerai-berai mulai terkumpul kembali. Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran yang sangat dekat dengan hal ini. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan diri yang berlebihan, ramai dalam berkarya. Makna modernnya sangat dalam. Fokuslah pada proses, bukan pada pujian. Fokuslah pada kualitas, bukan pada pengakuan. Karena ketika manusia berhenti mengejar tepuk tangan, seringkali justru keberhasilan mulai mendatanginya. Dan menurut bisikan angin tua yang berembus dari gunung-gunung Jawa, tahun-tahun ini adalah masa ketika banyak orang yang selama ini bekerja diam-diam akan mulai terlihat hasilnya. Orang yang sabar mulai dipertemukan dengan jalan. Orang yang tekun mulai dipertemukan dengan kesempatan. Orang yang tulus mulai dipertemukan dengan keberuntungan yang sulit dijelaskan logika. Seolah ada pintu yang selama ini terkunci, perlahan mulai terbuka. Dan kisah yang lebih aneh masih menunggu di depan, karena belum semua pertanda kebangkitan itu muncul. Ketika leluhur mulai berbicara lewat keheningan, rahayu, cahayu, cah bagus. Sekarang kita memasuki bagian yang mungkin membuat sebagian orang merinding. Bukan karena ada hantu, bukan karena ada penampakan, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih misterius. Yaitu ketika kehidupan mulai berbicara melalui keheningan. Banyak orang mengira dunia gaib selalu berbentuk sosok. Padahal tidak selalu begitu. Dalam pemahaman Jawa kuno, alam gaib sering hadir sebagai pertanda. Kadang berupa perasaan yang sangat kuat. Kadang berupa mimpi yang berulang. Kadang berupa kejadian-kejadian yang tampak biasa, tetapi terus muncul dengan pola yang sama. Aku sering mendengar kisah orang-orang yang pernah diremehkan, bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, bertahun-tahun berjuang sendirian. Lalu pada suatu masa tertentu, mereka mulai mengalami hal-hal yang aneh. Mereka lebih sering bermimpi bertemu orang tua yang sudah wafat. Lebih sering melihat tempat-tempat kuno yang tidak pernah mereka datangi. Lebih sering merasakan dorongan kuat untuk mengubah hidup. Dalam kebijaksanaan Jawa, hal seperti itu tidak langsung dianggap wahyu. Tidak, karena leluhur Jawa selalu mengajarkan kewaspadaan. Namun apabila pertanda datang berulang-ulang dan membawa perubahan baik dalam hidup, maka itu patut direnungkan. Psikologi modern menyebutnya aktivasi memori bawah sadar.
Ketika seseorang sedang memasuki fase perubahan besar, otaknya mulai menyusun ulang pengalaman hidup yang selama ini tersimpan. Kenangan lama muncul, makna baru terbentuk, kesadaran berkembang. Sedangkan dalam bahasa para leluhur, rasa sejati mulai terbangun. Dan ketika rasa sejati mulai bangun, seringkali manusia tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Ramalan orang-orang yang tersembunyi. Cah Ayu, Cah Bagus, ada satu pelajaran menarik yang tersebar dalam berbagai kisah tua Nusantara, bahwa yang paling bersinar di akhir zaman seringkali bukan mereka yang paling ramai, melainkan mereka yang paling tahan ditempa. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat pesan yang sering dimaknai sebagai peringatan agar manusia tidak mabuk oleh kekuasaan dan kemegahan dunia. Karena apa yang tampak kuat hari ini bisa runtuh esok hari, dan apa yang tampak kecil hari ini bisa menjadi besar pada waktunya. Leluhur berkata, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya sangat dalam, bahwa tidak ada yang benar-benar abadi di dunia. Jabatan lewat, kekayaan lewat, popularitas lewat, kesombongan pun lewat. Yang tertinggal hanyalah kualitas jiwa. Itulah sebabnya alam sering memiliki cara yang lucu. Orang yang dulu ditolak berkali-kali justru menemukan jalannya. Orang yang dulu dianggap gagal justru menjadi penolong banyak orang. Orang yang dulu tidak dianggap justru menjadi tempat bertanya. Mengapa bisa begitu? Karena penderitaan sering mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Kesabaran, keteguhan, kemampuan memahami orang lain, kemampuan bangkit setelah jatuh, kemampuan melihat peluang ketika orang lain hanya melihat masalah. Dalam pandangan spiritual Jawa, manusia yang mampu bertahan melewati ujian panjang tanpa kehilangan kemanusiaannya sedang membangun kekuatan batin yang luar biasa. Dan kekuatan itu tidak selalu terlihat. Ia tumbuh diam-diam, seperti akar pohon beringin yang terus masuk ke dalam tanah, tak terlihat, namun suatu hari mampu menopang pohon raksasa. Karena itu, jangan heran jika beberapa tahun ke depan banyak wajah baru bermunculan. Bukan dari keluarga besar, bukan dari lingkaran elit, bukan dari tempat-tempat yang selama ini menjadi pusat perhatian, melainkan dari orang-orang biasa yang diam-diam sedang disiapkan kehidupan. Bisikan Sabda Palon dan malam yang berubah. Malam semakin larut. Angin mulai dingin. Dan pada saat seperti inilah, para leluhur Jawa dahulu sering melakukan perenungan. Bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk mendengar suara batinnya sendiri. Dalam berbagai kisah yang dikaitkan dengan Sabda Palon, terdapat pesan yang selalu berulang, bahwa manusia akan mengalami masa ketika ia dipaksa kembali mengenali dirinya. Bukan agamanya saja, bukan gelarnya saja, bukan hartanya saja, tetapi dirinya yang paling dalam. Ada sebuah petuah yang sering dikaitkan dengan ajaran tua Jawa. Ngudi kasampurnan kanthi ngresiki ati. Artinya, mencari kesempurnaan dengan membersihkan hati. Maknanya sederhana. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Karena itu, tanda kebangkitan sejati bukanlah ketika seseorang mendadak kaya, bukan ketika mendadak terkenal,
bukan ketika mendadak dipuji, melainkan ketika ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika dendam mulai berkurang, ketika iri mulai melemah, ketika amarah mulai jinak, ketika hati mulai lapang. Dan anehnya, justru pada titik itulah banyak pintu dunia mulai terbuka. Peluang datang, pertemuan penting terjadi, rezeki bergerak. Jalan yang sebelumnya buntu perlahan terbuka. Ilmu psikologi menyebut keadaan ini sebagai perubahan pola pikir dan fokus perhatian. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi ketakutan, manusia lebih mudah melihat kesempatan, lebih mudah mengambil keputusan yang tepat, lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Sedangkan leluhur Jawa menyebutnya satu kalimat sederhana: jumbunging rasa, selarasnya rasa. Dan menurut bisikan yang beredar dari generasi ke generasi, masa seperti itulah yang sedang mendekat. Masa ketika orang-orang yang pernah diremehkan mulai menemukan tempatnya. Masa ketika yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Masa ketika banyak topeng akan runtuh. Dan banyak jiwa yang tulus akan mulai terlihat cahayanya. Namun, hati-hati. Karena sebelum kebangkitan itu benar-benar terjadi, biasanya akan datang satu ujian terakhir. Ujian yang membuat banyak orang menyerah tepat sebelum pintu terbuka. Dan itulah bagian yang akan kita bicarakan selanjutnya. Bagian yang paling gelap, bagian yang paling menentukan, bagian yang memisahkan antara mereka yang bangkit dan mereka yang kembali tertidur. Ujian terakhir sebelum fajar. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering tidak dipahami manusia. Bagian yang membuat banyak orang menyerah tepat ketika keberhasilan sudah berada di depan mata. Manusia sering mengira ujian terbesar datang saat hidup susah. Padahal tidak selalu begitu. Kadang ujian terbesar justru datang sesaat sebelum pintu terbuka. Seperti malam yang paling gelap sering terjadi menjelang fajar. Dalam kisah-kisah tua Jawa, banyak tokoh yang mengalami hal serupa. Ketika perjalanan mereka hampir mencapai tujuan, masalah justru datang bertubi-tubi. Tubuh lelah, pikiran kacau, harapan menurun, lingkungan mulai meragukan, bahkan orang-orang terdekat terkadang ikut menjauh. Seolah seluruh alam sedang berkata, "Apakah kau benar-benar siap?" Dalam babat tanah Jawa sering ditemukan pola seperti ini. Seorang tokoh tidak langsung memperoleh jalan setelah berdoa. Ia harus melewati kesendirian, penolakan, kebingungan, dan ketidakpastian. Karena dari situlah kualitas batinnya diuji. Bukan kekuatannya, bukan kecerdasannya, melainkan keteguhannya. Hari ini, psikologi modern menjelaskan fenomena yang mirip. Ketika seseorang mulai mendekati tujuan besar, muncul ketakutan yang tidak disadari. Alam bawah sadar bertanya, bagaimana jika aku gagal? Yang lebih aneh lagi, kadang muncul pertanyaan, bagaimana jika aku berhasil? Karena keberhasilan juga membawa perubahan. Dan banyak manusia diam-diam takut berubah.
Akibatnya muncul sabotase diri, menunda pekerjaan, membuat alasan, kehilangan fokus, mencari pelarian. Padahal sebenarnya bukan dunia yang menghalangi, melainkan ketakutan yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Itu tentu saja jika kita menganggap keberhasilan sebagai tujuan. Padahal banyak di antara kita yang belum sampai pada titik itu. Masih banyak yang berlari di tempat, membolak-balikkan peta, atau masih bingung menentukan arah tujuan. Padahal pada saat yang sama, ujian sudah datang bergantian. Banyak yang akhirnya menyerah sebelum berangkat atau terjebak dalam siklus pertanyaan yang tidak pernah berakhir, kebingungan, wangsul bebrung. Tapi kau yang kuat pasti bisa melangkah lebih jauh. Harap semangat dan jangan sampai menyerah. Karena sejatinya keteguhan hatilah yang paling utama. Dan hal itu hanya bisa teruji melalui proses. Sampai ketemu lagi dan sadarlah, kamu tidak sendirian. Rohayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Bayangan sing mengikuti menungso. Cahayu, Cah Bagus. Dalam kepercayaan Jawa kuno, terdapat pemahaman tentang bayangan batin. Bukan makhluk menyeramkan, bukan sosok hitam yang berjalan di belakang manusia, melainkan sisi diri yang belum selesai. Luka lama, dendam lama, rasa kecewa yang disimpan bertahun-tahun, ketakutan yang tidak pernah dihadapi. Kadang manusia mengira musuhnya berada di luar, padahal musuh terberat sering duduk diam di dalam dirinya sendiri. Leluhur memahami hal ini melalui berbagai laku batin, karena mereka sadar seseorang yang menang melawan dunia belum tentu menang melawan dirinya. Dalam serat Centini terdapat banyak pelajaran tentang perjalanan manusia mengenali lapisan-lapisan dirinya sendiri. Bahwa sebelum menemukan kebijaksanaan, seseorang harus berani melihat apa yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Itulah sebabnya banyak orang yang sedang menuju kebangkitan sering mengalami gejolak emosi. Tiba-tiba mudah sedih, tiba-tiba teringat masa lalu, tiba-tiba marah tanpa sebab yang jelas. Bukan berarti mereka mundur, justru seringkali itu pertanda bahwa sesuatu yang lama terpendam sedang keluar ke permukaan. Secara psikologis modern, proses ini mirip dengan integrasi pengalaman hidup. Pikiran mulai menyusun kembali kenangan dan emosi yang selama ini tersimpan. Secara spiritual Jawa, ini sering disebut pembersihan rasa. Karena tidak mungkin wadah diisi air jernih jika masih penuh lumpur lama. Maka jangan takut ketika luka lama muncul. Jangan buru-buru menganggap hidup sedang memburuk. Kadang kehidupan sedang membersihkan ruang agar sesuatu yang baru bisa masuk. Dan percayalah, banyak orang yang diremehkan sedang berada pada fase ini sekarang. Mereka sedang membersihkan rumah batinnya, walaupun belum menyadarinya. Tanda pintu keberuntungan mulai terbuka. Rahayu. Malam semakin sunyi, dan justru dalam kesunyian itulah beberapa rahasia menjadi lebih mudah didengar. Aku ingin menceritakan sesuatu yang diam-diam diamati para leluhur sejak zaman dahulu.
bahwa sebelum keberuntungan besar datang, sering muncul tanda-tanda kecil yang dianggap sepele. Bukan hujan emas, bukan peti harta karun, bukan suara gaib dari langit, melainkan perubahan dalam diri. Tiba-tiba lebih tenang menghadapi masalah, tiba-tiba lebih mudah memaafkan. Tiba-tiba tidak tertarik lagi membuktikan diri kepada semua orang. Tiba-tiba merasa cukup dengan apa yang ada, tetapi tetap semangat bertumbuh. Hehehe, aneh ya. Ketika manusia berhenti mengejar dunia secara berlebihan, dunia sering mulai mendekatinya. Dalam banyak ajaran Jawa kuno terdapat prinsip keseimbangan. Bukan menolak dunia, bukan pula diperbudak dunia, melainkan mampu berjalan di tengah, menggunakan dunia tanpa kehilangan jiwa. Dalam naskah-naskah lama sering muncul pemahaman, ojo dumeh, jangan mentang-mentang, jangan mabuk keberhasilan, jangan mabuk kekuasaan, jangan mabuk pujian. Karena saat manusia menjadi rendah hati, pandangannya menjadi jernih. Saat pandangannya jernih, keputusannya menjadi tepat. Saat keputusannya tepat, jalannya mulai terbuka. Dari sudut pandang modern, ini sangat masuk akal. Ketika emosi stabil dan pikiran fokus, seseorang lebih mudah melihat peluang. Lebih mudah bangun jaringan, lebih mudah mengambil langkah yang benar, lebih mudah bertahan saat menghadapi tantangan, dan hasilnya terlihat seperti keberuntungan. Padahal sebenarnya ada proses panjang di baliknya. Maka apabila akhir-akhir ini kalian mulai merasakan ketenangan yang tidak biasa, mulai menemukan pemahaman baru tentang hidup, mulai melepaskan banyak beban lama, jangan langsung menganggap itu hal biasa. Bisa jadi pintu yang selama ini tertutup mulai bergeser sedikit demi sedikit. Bisa jadi musim yang baru sedang datang. Bisa jadi tahun kebangkitan itu benar-benar sudah di depan mata. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang belum kita bicarakan. Rahasia yang sejak dahulu dijaga para leluhur. Rahasia tentang mengapa alam lebih memilih orang-orang yang rendah hati daripada mereka yang haus pengakuan. Dan rahasia itulah yang akan menjadi penutup perjalanan kita malam ini. Mengapa alam memilih orang yang diremehkan? Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kini kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan malam ini. Bagian yang sejak awal menjadi inti dari kisah kita. Mengapa banyak orang yang pernah diremehkan justru menjadi orang yang bangkit? Mengapa bukan mereka yang paling banyak dipuji? Mengapa bukan mereka yang paling banyak dipuja? Karena alam memiliki cara kerja yang berbeda dengan keramaian manusia. Manusia sering menilai dari penampilan. Alam menilai dari ketahanan. Manusia sering menilai dari suara yang paling keras. Alam menilai dari akar yang paling kuat. Manusia sering kagum pada yang cepat. Alam lebih menghargai yang bertahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya. Bambu tidak tumbuh besar dalam sehari. Beringin tidak menjadi raksasa dalam semalam. Gunung tidak terbentuk dalam setahun. Segala sesuatu yang kokoh membutuhkan waktu. Begitu pula manusia. Orang yang pernah dihina sering belajar sabar.
Orang yang pernah gagal sering belajar bangkit. Orang yang pernah ditolak sering belajar memahami. Orang yang pernah terluka sering belajar bijaksana. Maka tanpa disadari, mereka sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat, kedalaman batin. Dan kedalaman batin itulah yang sering menjadi fondasi keberhasilan sejati. Dalam karya kuno Jawa yang dipengaruhi ajaran Buddhis Nusantara, yaitu Sutosomo, terdapat ungkapan yang sangat terkenal. Bhineka Tunggal Ika Tanhano Dharmo Mangrawa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan hanya soal keberagaman, tetapi juga mengingatkan bahwa kehidupan memiliki satu hukum yang sama bagi semua manusia. Siapa yang tekun bertumbuh akan berkembang. Siapa yang terus belajar akan berubah. Siapa yang menjaga batinnya akan menemukan jalannya. Tidak peduli apakah ia berasal dari keluarga kaya atau sederhana. Tidak peduli apakah ia terkenal atau tidak. Karena hukum kehidupan bekerja melampaui penilaian manusia. Rahasia para leluhur yang terlupakan. Cah Ayu, Cah Bagus, ada satu hal yang sering terlupakan di zaman sekarang, yaitu kemampuan untuk mengenal diri sendiri. Manusia modern mengenal banyak hal. Mengenal berita, mengenal gosip, mengenal urusan orang lain, tetapi sering tidak mengenal isi hatinya sendiri. Dalam berbagai kisah yang tercermin dalam Nagara Kertagama, kebesaran sebuah peradaban tidak hanya diukur dari bangunan atau kekuatan wilayahnya, tetapi juga dari kualitas manusianya. Karena peradaban yang besar dibangun oleh manusia yang mampu mengendalikan dirinya, bukan oleh manusia yang diperbudak nafsunya. Sedangkan dalam serat Gatoloco terdapat banyak sindiran yang tajam terhadap manusia yang merasa paling tahu, merasa paling suci, merasa paling benar. Leluhur Jawa memang kadang lucu. Mereka tidak selalu mengajar dengan pujian. Kadang mereka mengajar dengan sindiran, agar manusia tidak terlalu serius memeluk kesombongannya. Karena kesombongan adalah salah satu penghalang terbesar kebangkitan. Orang yang merasa sudah sampai, biasanya berhenti belajar. Orang yang merasa sudah hebat, biasanya berhenti berkembang. Sebaliknya, orang yang pernah diremehkan sering tetap belajar, tetap memperbaiki diri, tetap mencari pengetahuan, tetap rendah hati. Dan justru karena itulah mereka bertumbuh lebih jauh. Dalam bahasa Jawa ada pitutur sederhana. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga badan terlihat dari pakaian. Makna modernnya sangat relevan. Karakter seseorang akan terlihat dari cara ia berbicara, dari cara ia memperlakukan orang lain, dari cara ia bersikap saat memiliki kekuasaan. Karena itu, jika tahun-tahun ini benar menjadi masa kebangkitan bagi banyak orang yang pernah diremehkan, maka jangan gunakan kebangkitan itu untuk membalas dendam. Gunakanlah untuk memberi manfaat. Jangan gunakan keberhasilan untuk merendahkan. Gunakanlah untuk menerangi. Sebab cahaya yang sejati tidak sibuk membuktikan dirinya terang. Ia cukup bersinar. Ritual penutup dan doa batin. Rahayu.
Cah Ayu, Cah Bagus, sebelum kita berpisah malam ini, ada satu laku sederhana yang dapat kalian lakukan. Bukan ritual yang rumit, bukan sesaji yang mahal, bukan pula ilmu yang aneh-aneh. Laku ini sangat sederhana. Malam hari sebelum tidur, matikan sejenak segala keramaian. Duduk tenang, tarik nafas perlahan, pejamkan mata, kemudian ingat kembali seluruh perjalanan hidup kalian. Orang-orang yang pernah meremehkan, orang-orang yang pernah melukai, orang-orang yang pernah meninggalkan. Lalu katakan dalam hati, aku melepaskan semua beban yang tidak lagi perlu kubawa. Tarik nafas perlahan, kemudian katakan, aku menerima seluruh pelajaran yang diberikan kehidupan. Tarik nafas sekali lagi, lalu katakan, aku siap berjalan menuju jalan terbaikku. Secara spiritual Jawa, laku seperti ini membantu membersihkan rasa. Secara psikologis, ini membantu melepaskan beban emosi yang selama ini memenuhi pikiran bawah sadar. Karena manusia tidak bisa melangkah jauh apabila terus membawa batu-batu masa lalu di punggungnya. Dan sekarang, izinkan aku menutup kisah ini dengan sebuah pitutur batin. Bukan ramalan, bukan janji, melainkan doa perjalanan. Terjadilah ketenangan di dalam hati yang gelisah. Terjadilah kejernihan di dalam pikiran yang kusut. Terjadilah kekuatan di dalam jiwa yang pernah lelah. Terjadilah keberanian bagi mereka yang selama ini takut melangkah. Terjadilah jalan bagi mereka yang selama ini merasa tersesat. Terjadilah cahaya bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Terjadilah kebangkitan bagi orang-orang yang pernah diremehkan. Terjadilah kebijaksanaan bagi mereka yang memperoleh keberhasilan. Dan terjadilah kebermanfaatan bagi siapapun yang menerima anugerah kehidupan. Dan terjadilah keseimbangan antara dunia dan batin di dalam diri kita semua. Ingatlah Cah Ayu, ingatlah Cah Bagus. Tidak semua benih tumbuh secepat jagung. Ada yang tumbuh seperti beringin, lambat, sunyi, sering diremehkan. Namun ketika waktunya tiba, akarnya menembus bumi, dahannya menaungi banyak kehidupan. Maka jangan bersedih apabila perjalanan kalian berbeda. Jangan putus asa apabila langkah kalian lebih lambat. Karena bisa jadi alam sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Aku, Sabdo Palon, hanya menitipkan satu pesan. Rawat batinmu, jaga pikiranmu, luruskan niatmu, dan teruslah berjalan. Sebab jalan yang sejati selalu menemukan pejalannya. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.